Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi hamba-hamba terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah kita diberikan kecintaan oleh Allah kepada hal-hal baik dan sekaligus alhamdulillah dienggankan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sebagaimana Allah sampaikan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan baca tafsir kita. Kita sekarang berada insyaallah di ayat 226 surah Al-Baqarah 226 sampai 227, berbicara tentang hukum ila. Hukum ini jarang dibahas, tapi harus dibahas juga karena merupakan bagian dari kehidupan kita, dari ajaran Al-Quran. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Lilladzina yu'luna min nisaihim, mereka-mereka yang bersumpah untuk wanita-wanita mereka, untuk pasangan mereka, untuk istri-istri mereka, ayyahlifuna alla yujami'uhunna, bersumpah untuk tidak mengumpuli istri-istrinya. Tarabbusu, intidhar, mempunyai waktu untuk menunggu arba'ata ashhurin, 4 bulan. Fa in fa'u, jika dia hendak kembali, raja'u fiha, kepada istri-istrinya, ba'daha, setelah 4 bulan atau sebelumnya, ilal wat'i, kemudian mengumpulinya kembali, fa innallaha ghafurun, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lahum ma'atauhum min darril mar'a bil halaf, pengampun terhadap apa? Terhadap apa-apa yang mereka datangkan kepada perempuan-perempuan istri-istri mereka dengan bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka. Rahimun bihim, juga kasih terhadap mereka. Ayat 227, wa in azamut tolak, namun ketika setelah 4 bulan, wa in azamut tolak, dan hendak melanjutkan kepada proses berikutnya, itu talak, ay alaihi bi alla yafi'u falyuqi'uhu, tidak mau kembali lagi pada istri-istrinya, fa innallaha sami'un alim, ketahuilah bahwa Allah itu maha mendengar, liqaulihim, terhadap perkataan mereka, alimun bi asmihim, mengetahui tentang keinginan kuat mereka, laisa lahum ba'da tarabbusin, tidak ada kemauan lagi bagi mereka setelah menunggu 4 bulan itu untuk kembali dengan menghendaki tolak, maka Allah maha tahu itu dan maha mendengar. Hadirin yang dirahmati Allah, fa'ayafi'u itu adalah bersumpah. Bersumpah apa? Bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya karena hal-hal yang
berbagai macam latar belakang, kemudian ada seorang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Di masa jahiliyah, ila itu bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Di masa jahiliyah ila itu bisa lebih 4 bulan, bisa lebih setahun, bisa selamanya. Nah, dalam Islam dibatasi hanya 4 bulan. Saya ulangi kembali, ila itu sumpah apa yang dimaksud? Sumpah untuk tidak mengumpuli istri karena berbagai hal. Nah, kalau sebelum masa Islam itu diperkenankan sampai tidak ada batasan waktunya, maka dalam Islam hanya boleh 4 bulan. Hanya boleh 4 bulan. Di ayat yang kita baca 226-227. Apakah setelah 4 bulan itu bagaimana? Ya, kalau memang sudah matang, sudah dipikirkan secara baik dan sudah tidak ada jalan keluar, maka kepada tahapan berikutnya apa? Ya, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, apa? At-tolak. Kemudian kalau terpaksa. Tapi kalau ternyata 4 bulan setelah bersumpah tidak mau mendatangi, bukan tolak nih, ini bukan tolak. Nah, ila itu adalah sumpah tidak mendatangi istri, belum sampai pada tahapan talak, tidak sampai, tapi hanya bersumpah untuk tidak mendatangi karena berbagai hal, misalnya karena marah atau karena tidak cocok atau karena apa, maka kemudian menarik diri sambil terucap kemudian sebuah kata, aku tidak akan mendatangimu. Nah, kata-kata ini kemudian itu boleh berlaku hanya 4 bulan. Nah, kalau sudah lebih dari 4 bulan bagaimana? Para ahli fikih berbeda pendapat. Yang pertama adalah kemudian menyampaikan bahwa setelah 4 bulan maka tolak pun terjatuh. Atau sang istri berhak untuk menyampaikan kepada hakim, kepada pengadilan, bahwa dia telah 4 bulan dalam ila sang suami. Maka pengadilan pun wajib menjatuhkan talak, wajib memisahkan. Istri ini berhak untuk mendapatkan haknya untuk apa? Cerai dari sang suami. Nah, terus bagaimana kemudian di ayat 226 ini sampaikan apa? Kalau kemudian sebelum 4 bulan, oh ternyata lebih baik kita kumpul, ternyata kita hanya emosi saja, maka kata Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Kasih kepada Anda sekalian, kepada kita semua. Kumpuli, datangi istri-istri kalian itu sebagaimana biasanya, dengan catatan apa? Maka sumpah yang telah dilakukan itu harus dikafaroh, ditebus. Tebusannya mana? Tebusannya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 89. Jadi tebusannya ila, tebusannya sumpah. Sumpah itu kita sebenarnya belajar membaca sumpah-sumpah mulai ayat 224. Ayat 224 itu menyampaikan kepada kita, kalau kita bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan, jangan dilakukan itu. Tebuslah sumpah itu. Jadi kalau sudah misalnya saking marahnya kemudian sudah aku tidak mau membantu kamu lagi misalnya. Nah, perkataan seperti itu tidak perlu dilanjutkan meskipun sudah menggunakan kata-kata Allah di situ. Tidak perlu dilanjutkan. Mana dalilnya? Ayat 224 sebelum ayat ini. Ayat 224 berbunyi, wala taj'alullaha urdhatan liaimanikum. Jangan sampai Allah menjadi penghalang, menjadi penghalang sebagai bahan untuk sumpah-sumpah kalian, antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Untuk penghalang untuk apa? Berbuat baik, untuk menyambung satu rahmi antar manusia. Kalau sempat bersumpah seperti itu, batalkan sumpah itu. Kafarahnya apa? Kafarahnya ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, Al-Maidah ayat 89. Apa? Tebusan dosanya adalah memberi makan 10 orang miskin, 10 orang miskin dari apa yang kita makan. It'amu asyaratin min masakin min awsati ma tud'imuna au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Enggak bisa, enggak sanggup. Fasyamu thalathati ayyam. Enggak sanggup memberi makan orang miskin.
Karena apa? Karena dia juga miskin misalnya ya. Karena uang sumpahnya itu karena kebelet terbelit ekonomi sampai sepaneng hingga bersumpah, dia juga masuk miskin, maka puasalah 3 hari. Fasyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah penembusan dosa-dosa kalian terhadap apa-apa yang kalian sumpahkan. Jadi ada 3 pilihan tadi, memberi makan 10 orang miskin. Takarannya bagaimana 10 orang miskin ini? 1/4 dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 3 kilo, maka 1/4 dari 3 kilo sekitar 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 on, 6 onan lah. Ya dari takaran dari mana? Dari apa yang biasa kita makan. Nah, begitu pula dengan ila. Kadung sumpah tidak mau berkumpul dengan istrinya karena emosi. Aku tidak akan mengumpulimu setahun. Nah, setahun itu tidak diperkenankan dalam Al-Quran. Maksimal 4 bulan. Tarabbusu arba'ati ashur. Kalau sebelum Islam diperbolehkan 4 bulan maksimal. Nah, kalau sebelum 4 bulan bagaimana? Maka tebusannya tadi itu boleh dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau jika tidak sanggup maka puasalah 3 hari. Kalau sudah sampai 4 bulan bagaimana? Sebagian fuqaha menyampaikan tidak perlu membayar kafarah, tapi sebagian besarnya kebanyakan dari para ahli fikih menyampaikan tebuslah dengan kafarah yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89, memberi makan orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau jika tidak bisa puasa 3 hari. Itu ila nggih. Nah, di samping ila itu ada dihar namanya. Dihar itu sama, intinya apa? Tidak mau menggauli istri. Cuma dihar itu menyamakan istri dengan ibu, atau menyamakan istri dengan wanita-wanita mahram, wanita-wanita yang tidak boleh dikawini, dengan keinginan, dengan niatan mengharamkan istrinya itu, sebagaimana mengharamkan orang-orang yang diharamkan untuk dikawini. Nah, hal ini kalau kita sekarang ini berbicara tentang ila, ya, dihar itu ada di surah ke-58 yang kita sebut dengan surah Al-Mujadalah. Tepatnya di ayat pertama sampai ayat ke-4 itu berbicara tentang dihar. Jadi kalau dihar itu adalah mengharamkan istri sebagaimana haramnya ibu atau orang-orang yang tidak haram dikawini, yang tidak boleh dikawini. Itu namanya dihar. Kamu seperti ibuku, kamu seperti punggung ibuku misalnya. Nah, itu kalau seperti dengan niatan untuk tidak mau mengumpulinya, itu disebut dengan dihar. Tidak boleh dalam Islam. Kalau sampai terjadi bagaimana? Maka kalau kita baca ayat Al-Mujadalah adalah surah ke-58, dari ayat 1 sampai ayat 4 itu dijelaskan. Ayat pertama, seseorang namanya Haulah ibnu Sa'labah, ya, seorang perempuan matur ke baginda Rasulullah, Rasul, suamiku Aus ibnu Somit ini telah mendiharku, menyampaikan bahwa mengharamkanku kepadanya. Kalau aku cerai dengan dia, anak-anakku ini bagaimana? Kalau dengan dia anakku akan terlantar karena dia sibuk dengan mencari ekonomi. Tapi kalau dengan aku, anakku akan kelaparan, aku gak punya penghasilan, gitu. Menyampaikan kepada baginda Rasulullah, qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Di awal surah Al-Mujadalah Allah menyampaikan itu. Kemudian di ayat kedua Allah menyampaikan, ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa apa? Ibumu itulah yang melahirkanmu, istrimu bukan ibumu. Nah, baru di ayat ketiga, jika kalian ingin kembali ke istri kalian karena sebab dihar,
bukan ila nggih. Kalau tadi ila, yang tadi itu ila. Yang ini dihar yang kita bicarakan di ayat Al-Mujadalah. Di ayat 3 itu, barang siapa yang sudah menyampaikan pada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, atau kamu sudah haram kepadaku sebagaimana haramnya orang-orang yang diharamkan kepadaku, maka tebusannya apa? Memerdekakan budak. Oh, udah ada budak itu. Nggak ada budak. Bagaimana nggak ada budak? Kalau nggak ada budak, maka kemudian adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat nggih, berpuasa 6 bulan berturut-turut. Nggak kuat. It'amu sittina miskinan. Kalau nggak kuat bagaimana? Di ayat keempat itu disampaikan, maka memberi makan 60 orang miskin. Itu tebusan bagi siapapun yang kadung menyampaikan mengharamkan istrinya kepadanya sebagaimana haramnya orang-orang yang tidak boleh dikawini oleh dia. Itu tebusannya memerdekakan budak. Tidak sanggup, tidak ada sekarang puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Inti ila dengan dihar itu sama, apa tidak mau menggauli istri. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau ila yang kita baca di ayat Al-Baqarah 226 itu adalah bersumpah tidak mau menggauli istri saja. Tapi kalau yang dihar itu bersumpah tidak menggauli istri dan menyamakannya dengan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Lebih menyakitkan istri. Tebusannya lebih parah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini sebuah perkataan dalam Al-Qur'an itu sangat diperhatikan sekali itu kan. Maka kita dalam pergaulan terutama dengan orang-orang paling dekat kita, jagalah sebisa mungkin jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya tidak terucap kecuali dari sebuah perkataan kecuali ada pencatatnya. Nah, ini tentunya sebuah pengajaran, sebuah tata krama bagi kita laki-laki untuk menghormati perempuan, ya begitu pula sebaliknya. Sampai ada ila, ada dihar. Yang ini memang jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas? Ya karena memang tidak nyaman untuk dibahas. Gimana mau nyaman dong, ini adalah percekcokan, sebuah pertengkaran, sebuah sumpah yang terucap. Namun kemudian Allah memberikan jalan keluar jika kadung melakukan ila. Misalnya kalau ila tadi sekedar tidak mau berkumpul dengan istri tanpa ada embel-embel lainnya, maka tebusannya tadi tebusannya lebih mudah daripada dihar. Apa tebusannya? Beri makanlah orang miskin dari apa-apa yang biasa engkau makan. Kalau nggak bisa beri makan 10 orang, beri pakaian. Lebih mahal, maka puasalah 3 hari. Itu untuk ila. Dihar tadi itu tebusannya tinggi, hampir sama dengan tebusan orang yang melakukan jima, melakukan hubungan suami istri di hari Ramadan. Apa tebusannya? Itu qurabah, memerdekakan budak. Nggak bisa puasa 60 hari 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu kalau kadung bersumpah. Tapi kita harus tetap melihat ada ayat sebelum dari 226 adalah ayat 225. Ayat 225 itu Allah menyampaikan di Al-Baqarah ini, la yu'akhidukumullahu billawi. Bagaimana kalau salah sumpah, tidak diinginkan untuk bersumpah, atau saking marahnya sampai bersumpah. Sebagian ulama menyampaikan itu masuk lagwun, masuk yang tidak disengaja. Maka ketika bagaimana kalau lagwun tidak disengaja itu kan? Sebagian besar ulama menyampaikan Allah tidak mengambil kata-kata yang tidak disengaja, yang tidak dipikirkan, yang dia terucap tanpa kendali. Itu tidak
tidak dianggap sebagai sumpah. Itu sebagian ulama menyampaikan seperti itu, meskipun sebagian lain tetap mengatakan itu masuk sumpah itu. Maka kemudian kita tarik dari sini, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat ini kita lebih dimudahkan untuk lebih bisa menjaga ketentraman kehidupan keluarga kita, menjadi keluarga lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tentunya masyarakat ini tidak akan tentram tanpa dimulai dari keluarga yang tentram. Keluarga pun kita bangun melalui dari pribadi-pribadi kita. Maka bangsa ini pun setelah kita bangun dari pribadi kita baik, keluarga baik, masyarakat baik, maka bangsa dan negara kita pun insya Allah akan baik, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita untuk menjadi orang-orang terbaik, menjadi hamba-hamba Allah terbaik. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis-solihin. Ya Allah, berikan kami hikmah dan kumpulkan ya Allah kami dengan orang-orang yang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berbuat, untuk melakukan hal yang itu menjadi amal kebaikan kami, amal jariah kami ketika kami kelak telah dikebumikan ya Allah. Waj'alna min warathati jannatin na'im, dan jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga yang penuh nikmat di dalamnya. Waj'alna ya Allah, dan jadikan kami sebagai pewaris surga firdaus yang kekal di dalamnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.